Kalau ada apa nang kayo-kayo yo, apa buat rumah kos dekat kampus, jangan apa persewaan. Tanyo ke dosen-dosen tu, bara orang di kelas apa, anak mahasiswa yang orang tuanya miskin, otaknya cerdas, kadang-kadang bau utangnya membayar semester lalu nadolai, mengkoringan apa mengizinkan de utaknya pintar. Nah, itu misalnya apa boleh rumah kos lah dapat data-data anak-anak orang miskin dan utaknya hebat tu suruh tinggal di rumah, ndak diambil CEO-nya. Itu balik pek gando dia kira nanti apa. Kebanyakan orang rumah kos kok kini sudah nyoba sewan, pasang listrik pintar mahasiswa kalau bayar. Yo tengkulak mana apa. Dia nak karate dia melekat di cewek. Berfikirlah awak untuk lebih-lebih lah segai ambo ko untuk lah, untuk apa lah. Kan? Tak ada gunanya. Ibu-ibu ada yang datang gini bagalame. Ada. Kalau ada masuk ke dalam ketidian saji tadi. Lah selesai berminantu anak kuliah ndak ada lai. Rasaki banyak yo dia ada Allah. Ndak usah kita para goraguan di tangan yo di kaki itu simpan untuk akhirat. Kau untuk cucu mau Ustaz, yang ke cucu sekali. Itu jadi sedekah dia jangan awak je makai. Leteranya ni bu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal ladzina amanu billahi wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin min wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Sadaqallahul azim. Artinya, aku dan kita semua berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah dan berpegang teguh kepadanya, maka akan kami masukkan ke dalam rahmat kami, serta kami limpahkan kurnia dari kami, dan akan kami bimbing mereka
menempuh jalan yang lurus. Al-Quran surat An-Nisa ayat 175. Yang dimuliakan Bapak pengurus Masjid Nur Ilham Kecamatan Pinggir, yang dimuliakan Bapak Ketua IKMR Kecamatan Pinggir, yang kita muliakan Bapak Ketua IKMR Kabupaten Bengkalis, yang kita muliakan petinggi-petinggi adat Melayu, yang didahulukan selangkah ditinggikan seranting oleh suku Melayu, yang saya hormati dan saya muliakan saudara-saudara saya penduduk Riau yang berasal dari Minangkabau, tapi kartu penduduknya di sini, dia mencari hidup di sini, beranak pinak di sini, dan juga mungkin akan mati di sini, insyaallah. Tapi malam kini kalai sehat sadonya, alhamdulillah. Ambo salaku orang gae berumur 70 tahun kurang sebulan, tapeknya nanti 10 Juni 2022 tu ganok 70. Kalau orang lah gaek ko di dalam grup WA kami pensiun, ambo dulu pegawai je Pak, pegawai BUMN Karajo di pabrik abu Indaruang. Jadi produksinya abu. Sampai kemari ya, sampai kemari. Kaum muslimin Bakarajo 35 tahun. Kemudian lah pensiun ampe balik tahun. Barasa dari Baso Kabupaten Agam, kalau dibagi namanya Agam Timur. Tapeknya Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso, Dusun Ayetabi. Kemudian di dalam jorong itu juga ambo beristri dengan anak mama, namanya Dusun Kotorapa. Jorongnya jorong Baso Cie Musaji. Nan istri ambo ko suku Melayu Pak. Jadi Melayu ko lah suku nan paling banyak sampai ke Thailand Patani. Tu si Kumbang tak ada jenan Pak. Si Mabuan tak ada, Pili Guci tak ada. Tapi Melayu itu bibitnya subur. Di mana-mana dia ada. Tapi nan paling banyak di dunia ko adalah orang Kuok. Ya, itu bapak-bapak itu. Ya nak? Di masa orang Kuok ko ada. Alhamdulillah. Nan ambo hormati minyak mama ambo nan dari Minang. Urek tunggang pucuk nan boleh di nagari. Dahan rampak daun narimbun jo pusako. Putiak labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo. Ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampak batanyo kapulang tampak babarito. Taruh kaiman dengan khatib sarato qadi jotuangku nan suluhnya tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat
duduknya baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua. Aye janih tapian suci minuman anak di nagari. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Itu dalam kata pepatah, Pak. Kemudian falsafah Minangkabau itu ada basandi sarak basandi kitabullah. Bapak-bapak, orang dahulu kalau membajak di sawah, kan alun jo mesin traktor lah. Jo kabau mailo bajak tu. Sajak pagi. Pas orang azan zuhur, orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tagak kabau ko Pak, ndak nyelok bajak le. Bang ko tagak waang kecil orang nam bajak ko. Ndak terang hari tuan orang lazan. Lai kesembayang waang. Ada di malu sembayang ada kabau macam. Tuan nanden aja kanya. Lapihan den dari bajak ko lu biala den bakubang, kemudian nagih den batang jaguang. Tuan salat sebentar sudah tu minum kopi membajak lo balik malaki waktu asar. Kira-kira elok ndak usul kabau tu? Elok kan? Ana membajak ku orang Minang apa? Jadi nak melanggar aturan tu sadonya awak ado. Ustaz na do je melanggar aturan. Ya kan? Kecuali nak melanggar aturan tu Nabi je Rasul. Ya kan? Yang namanya kita manusia biasa bersalah semuanya. Tapi salah tu ndak boleh kita mempondis apa ko orang Minang ko salamonyo ke serupa itu. Orang Riau ko salamonyo ke serupa itu. Orang Batak ko salamonyo serupa itu. Ndak. Karena Allah tu membolak balik hati. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak balik hati. Ada enggak orang-orang yang telah beragama Islam murtad? Ada, Pak. Orang yang selama ini beragama lain masuk Islam ada? Dulu di Spanyol pernah Islam itu 900 tahun. Islam. Masjid saja di sana. Tapi kemudian tiba masanya umat ini melanggar-langgar aturan. Akhirnya Islam itu lemah. Dikarajuallah dia orang Katolik. Nama nan tak mau pindah sinan dibunuh. Nan pindah selamat. Maka masjid diubah jadi gereja. Jadi kaum muslimin agama Islam ini dikebiri kalau pertama sekali orang itu tidak mengamalkan Islam lagi. Itu mudah dikebiri orang. Akhir-akhir di desa wako ada ndak orang nan beragama Islam pindah salat. Itu Pak, ikut nambah bayo. Iya kan? Coba simakkan hadis Nabi ya. Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Kafir kata Nabi. Ada lagi. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad haqamadin. Wa man tarakaha faqad hadamadin. Siana mendirikan berarti mendirikan agama, membangun agama, memuliakan agama, menegakkan keagama. Sianan meninggalkan maruntuh agama. Jadi kalau menurut ambonan tak salat tu orang Islam mati jalalai. Perlu tambah je dosa. Kalau kita tetap merasa kurang, kita pelajari kaum muslimin, maka sadarlah kita bahwa ilmu yang dipelajari makin banyak dapat, makin terasa kekurangan. Jadi kita berhalal bihalal ko sebenarnya Pak. Lah lebarala mau halal bihalal ko Pak sajak Pak Soekarno lahir. Berarti lah 1000 berapa ini tu. Lah 100 tahun meratu.
Pak Soekarno lahir tahun 1901. Ya kan, kini hari tahun 2022. Kau hidup je lah orang mula tu. 121 tahun kan? Sejak beliau lahir tu orang Indonesia halal bihalal. Acara hari raya halal bihalal kok. Tapi lah sakitu lamonyo halal bihalal, ya kan? Allah baranti orang Indonesia nan mayoritas beragama Islam korupsi. Enggak apa. Jadi nan cocok namanya halal biharam. Kalau ke mengerajo nan haramnya awak lain. Sesudah berasih bulan puasa, namanya ndak halal bihalal. Awak kau terang ngasih mah sudah halal bihalal tu. Orang awak memahami halal bihalal kau pak bersama-sama datang tu ada makanan dan minuman. Termasuk di tempat kami kerja ya pak kau. Hari mulai masuk kerja tu ndak tanggung terus lamang tapai segala macam. Ya kan? Nama nengadang paru itu nyo cubo sado tu. Cubo sado kue-kue tu. Atu kau salam-salaman tu pulang. Ya kan? Itu halal bihalal orang awak. Ya kan? Tapi sudah tu kerja macam-macam. Jadi yang namanya berkesalahan ini Pak adalah personal orang. Ya kan? Karena apa? Dia belum dapat hidayah. Hidayah ko maha Pak. Tu mengko baca taruh ihdinas siratal mustaqim. Ba mahanya Pak. Nabi nan mengarahkan orang untuk dapat hidayah ko. Tapi ndak dia hidayah dari Allah. Lain dapat hidayahnya? Ndak, Nabi. Siapa itu? Paman beliau Abu Talib. Nah namanya manusia ko Pak, barana sehatnya, barana kayunya, ajal tu pasti ada, mati. Abu Talib tu bapak-bapak kerjanya berdagang. Jadi dia ndak kerja berat. Tapi tiba ajal mati juga. Karena dia banyak membantu Nabi secara otomatis membantu Islam. Jadi Nabi bo pamanlah banyak membantu ambo. Tapi paman alun masuk Islam. Masuk Islam lah paman, akuilah ambo sebagai rasul. Bacalah kalimat iqra kecil Nabi. La ilaha illallah. Apa kata Abu Talib? Nyo pagui Nabi tu Pak. Nyo kan anak adiknya tu. Abdullah tu adik Abu Talib. Ya kan? Nyo pagui. Nak menangisnya tu. Saya sayang denganmu nak. Kalau ada orang yang akan membunuhmu, langkahi mayat saya dulu. Tapi untuk membaca itu jangan disuruh yo paman nak. Ya kan? Biarlah disandang langit yo bumi ko kasadonyo dari membaca itu. Nabi nan menunjuk itu Pak. Nabi nan mengarahkan. Ya kan? Tapi karena hidayah Allah tidak ada. Ya kan? Maka beliau tu mati kafir. Lain ditolong oleh Allah. Tidak. Orang kafir tidak bisa ditolong. Nah, awak kini kau Pak pengajian ustaz je ulama nang kita dengar kau nyo. Ya kan? Nah. Ya kadang-kadang awak ku itu saja. Banyak orang pengagum orang berceramah kau Pak. Lebih-lebih kalau ada analogi itu nyo baca. Tapi tanyalah, lain sadonya orang yang mendengar ceramah di YouTube tu sembahyang. Coba tanya. Alun tahu le Pak. Alun tahu le. Adi undang serupa kau kini kau mencalik kita undang lah ustaz tu apa nak bantunya dari dakik. Mungkin ada niat dan itu. Nak niat sana untuk jadi orang salih dah. Besok aku mencalik fotonya saya di YouTube. Adi undangnya ke Nagaria, boleh nampak bantunya. Ya kan? Mungkin ada niat dan itu. Ada tak? Aku izalah. Ini Bapak. Itu tak kedapat palo cik je tu. Sabuk sagalonya kau tergantung ni. Oh itu ustaz tu bantuannya. Lah. Ini Bapak. Jadi perbaikilah niat awak. Bapak-bapak ibu-ibu, ambo kecil saja masuk ambo ketek ya. Ada musim hari paujan, musim ke sawah lo di kampung. Ya kan? Nanaya hambo cari hari puasa tu. Ndak pernah ndak berpuasanya. Kalau dihitung orang ke sawah tu nan taluk berpuasa jo indak bara. Ndak bara jumlah dia Pak. Banyak nan tak berpuasa.
Nyo suruh nyo jujur nyo ketidian nasi itu di bininya, disauk jo min siang. Jadi bentuk menjujur pupuknya apa nang ke sawah ko biko menyuruh makan ke dalam sama. Agamanya Islam tu Pak. Nyo ke sawah ke ladang. Pindak ndak puasa. Iya kan? Apa kau ndak disarahan dek orang gaib nyo mengaji dulu lahi? Dah tahu dia puasa ke sawah tadi. Kalau orang gaib mo dulu Pak, sudah makan sahur tu, nyo lagi makan jawi jabatan jaguang, sudah sembahyang subuh, nyo sandang bajak ko ke sawah. Pukul 6 alun tabi untuk hari lah majak. Pukul 8 lah sudah agak 2 piring tu. Pukul 10 nyo lapeh lah jawi ko nyo masuk ke dalam kandang. Kemudian nyo lagi rumput nyo mengalai lo. Pangango mencuaknya bakarut. Luhur salat jawi tadi dia gi hayi minum. Nyonya tukar serawanya je serawa jauh le baju gani kain saruang Makassar nyo lilian di li kemudian nyo ambil sepeda rally. Nyo raun lah. Tu ayam betul dulu. Asa bagian orang jago nyo pukul sawaleh tu ndak sudah sawah lah. Makannya siang hari itu. Gitu Pak. Jadi orang melanggar aturan ini belum dapat hidayah, tapi begitu keadaannya Pak. Iya kan? Lah, nam mendidi istri Nabi Nuh saja. Nabi Nuh nam mendidi istri Nabi Lut. Nabi Lut nam mendidi istri Fir'aun. Tapi istri Fir'aun dapat petunjuk dari Allah, ndak kapir serupa suaminya tu nya. Istri Nabi Lut indak meniru Nabi Lut dah. Tapi kapirnya istri Nabi Nuh petunjuk. Lah kadang air di kapuan ombak negari itu, dari tanah keluar air dari atas langit turun hujan, dari tanur dapur keluar mata air sampai terkenang menghilangkan puncak bukit. Apa kata Nabi Nuh? Wahai istriku, awak ko samo jo balam. Salapik sekatiduran sabanta sekalang ulu bak payung jatandang kabau tampak cik tampak badu kitalah lama bergaul dia walaupun tak kemasuk agama ambo naiklah kateh kapal gua ndak sampai hati udah mencalik adinda di lamun dombak bekodoh kecik lakinya tu mah kecik istrinya kapa Nuh kok kerangke anjo kapal buruk anto pailah nanadenya najak lo naik kateh mati selang indak bangganya do pak suaminya rasul kekasih Allah dia wa RT saya suami kini lah gadang ti wa iya kan Pak banyak lah orang berkunjung ke rumah ibu bu minta stempel minta tanda tangan bu siapa suami bu alun tahu lah yo suami ayah si Al kalah jadi RT. Kan? Atau kalau padusi nak dapat petunjuk isteri Nabi. Jadi kalau ada anak ustaz kecanduan narkoba Pak, jangan ustaznya Pak salahan. Kan? Isteri Nabi Lut agen LGBT. Umat Nabi Lut tu kan pukul rato LGBT Pak. Ndak namuh menikahi laki-laki itu padusi ndak amuh jo laki-laki ndak amuh jo padusi. Marato tu kasadonya. Ya kan? Tapi kalau LGBT itu bahasa Minang. Kalau LGBT bahasa Inggris. Kalau LGBT itu Ustaz laki gapuk bini tinggi. Itu artinya. Tapi kalau LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Apa kata Allah kepada Nabi Lut? Lut menjelang hari subuh, barangkailah engkau dengan orang-orang yang taat. Tapi istrimu tidak boleh bawa. Dia akan termasuk saya azab kepada Allah. Nabi tidak bisa membela bininya doh. Kalau kafir. Nah. Untuk mematuhi agama pun Allah tidak memaksa. Bacalah Quran.
La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuki Islam ini. Tapi kalau lah masuk awak ke Islam, anan suruh Islam dikerajolai. Kalau ndak kata lo, ndak usah masuk Islam. Ada orang salat, Pak. Istrinya salat, suami ndak. Kalau Buya Datuk Tampelawan lalu Buya, suami ndak salat, istri salat, ba'at Buya. Nang kecik Buya, aku jawabnya santai saja. Itu istri bersuami wow. Ya, cuaca tu ndak nyecalik jemaah tu dah. Istri ndak salat, suami lain salat. Atau suami bai istri wow. Kalau nyo lalok di alga spring bed, keduanya nyo ndak salat keduanya. Itu dua iku wow lalok di alga spring bed. Akhir-akhir Buya tu menjawab mode itu saja. Kami tu kita baca hadis Nabi tadi balik. Orang yang meninggalkan salat, kata Nabi, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat, maka kafirlah dia. Ya kan? Di dalam Quran, orang kafir itu najis. Anjing najis. Mungkin itu dasarnya. Dia mengicin sama jawa orang tak sembahyang. Karena sama-sama najis. Ya kan? Jadi nama nantak salat, ya kan? Salatlah capek. Kalau tidak keluar dari murah jalan keluarnya, kami yang tak ke salat dapat Ustaz. Keluar saya dari Islam. Ya kan? Yang tak jumlahnya orang Islam kan yang penting dah, Pak. Akidahnya. Ya kan? Akidahnya. Sebab Allah lama matok dalam Quran, qalilam ma tashkurun. Sedikit manusia itu yang bersyukur. Yang banyak itu masuk neraka. Apa alasannya? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami penuhkan neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Walaupun begitu kecil Allah jemput ya soal kalau lah itu caranya Ustaz. Lah Allah nak merencanakan orang masuk neraka itu di panuhan neraka di dalam jin. Kalau Allah nak mengandak itu, aja gunanya lah. Tak perlu mendidik anak. Jangan begitu. Ya kan? Jangan begitu. Karena Allah menurunkan kitab dan Rasul. Dan Allah itu pengampun. Ya kan? Kalau ada awak lalai-lalai selama kau Pak. Ya kan? Mendidik anak. Nyurah mendidik anak kau lalai Pak. Ada dek pangkai. Ada dek kesibukan. Ada nang gilau babini saya. Tak terdidik anak jo bini nak lama. Ya kan? Itu. Ada dek sibuk kerajo. Tak terdidik anak. Jadi mendidik anak itu perlu. Ya kan? Walaupun Allah mengatakan orang nang kadapat petunjuk, ndak tersasih dia orang. Orang nang kesasih, ya kan? Ndak dia give petunjuk dia Allah. Kalau lah itu kalah ketetapan Allah tu Ustaz, menyerah selawat lain ndak boleh. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, di samping itu kita mohonkan kepada Allah, masukkanlah hidayah ke dalam rumah tangga kami ya Allah. Nabi Ibrahim lah gaib 100 tahun umurnya Pak. Nyu minta jo ke Allah, "Ma Rabbi habli minas salihin." Kalau 100 umur suami diletak salah 10 tahun, tuanya dari istrinya, ala berapa umur istrinya? Ala 90. 90 itulah menopause sama Pak. Iya kan? Malah hampir mati lah tu kalau awak kini. Atau sebelum 90 lah mati. Iya kan? Kaum muslimin, tapi Siti Sarah tu setelah Nabi Ibrahim menikah lagi dengan Hajar, lahir anak Ismail. Tapi dia sabar. Ya kan? Ambo kan nikah jo Siti Hajar, ba apa nape kece Nabi Ibrahim dak bado. Lihat Nabi Ibrahim ko nyulang doa lamonyo tu balik. Rabbi habli minas salihin. Baranak beliau dengan Siti Hajar itu dikasih nama Ismail. Karena kesabaran Siti Sarah tadi, beberapa tahun kemudian, walaupun nyolah gaya, dia gelo anak dia Allah, namanya Ishak.
Keturunan Ishak telah banyak jadi nabi, Pak. Kan? Jadi ibu-ibu kalau ada suami nak kawin ni, Pak dia azan. Ya itulah. Tapi apa-apa janganlah lo dulu. Ya kan? Perhitungan bara pencarian awak sebulan, bara biaya bini jo anak-anak dan sedang kuliah. Ya kan? Bara awak dapat PT sebulan. Perhitungan itu. Kalau nafsu sedih kemukuan, Pak, satu orang ingin berbini lebih dari cik. Tak ada nak. Tapi belanja tidak cukup, anak kata jadi. Dapat pantunnya. Lain. Biar dia tunjuk malam. Kopi pai indak bagulo dibuat orang batu ampa. Idui pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Baru kau disuruh tinggal lalu bini kau tak ada lagi belanja lebih dia nak cukup. Bini nan tua mau sia, bini nan muda masih lalu suruh tinggal. Kalau disuruh ilham kau lalu lain suruh bunyi. Aku disuruh tinggal. Nah itu dia. Jadi kesabaran bapak-bapak, ibu-ibu sangat besar untungnya. Kalau kita pertalikan dengan halal bihalal, orang yang sabar tidak akan melakukan yang haram. Sebab diambil nan haram tu disembunyikan kama-kamanya dan Allah tahu. Orang yang bisa dikecu. Allah tidak. Digagi nyato-nyato di Allah. Dan dalam dado engkau alun ba kece anjo lidah, alun ba ucapkan jo mulut, alun manggari bibi engkau te bawah. Tahu kisah dalam hati, ambo tahu gitu Allah. Kan? Nama apa nama menyumpah ustaz dalam hati, gini Allah tahu kan? Nangka mati je lah ustaz, gue capek. Tapi dalam hati tak, Allah tahu. Ambo nan tak tahu. Tahu Allah. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tadi lambuan suan-su aja Pak Ustaz bercerita-cerita tadi di rumah beliau. Babayo kalau nan halal dicampurnya nan haram, Pak. Misalnya kita melakukan pertemuan silaturahmi orang Minang seriau tuan. Dibantai kambiang 10 ikut. 10 kancah loh banyaknya gulai kambiang tu. Iya kan? Iko dimasak di rumah adat lama, rumah pun tak pakai selayan. Ya kan? Pagunya tu dari tadi ialah husang. Seluruh gulai kambiang dalam kancah gadang tadi jatuh ciri kuciang segadang gua. Sadang gulai kambiang dalam kancah angin-angin tadi. Kan itu namburu masuk kanan elok. Rusak dan elok dia Pak. Ya kan? Kita papah elok-elok ciri kucing tu, kok jual ayo, kok jual panci, kok ada keluhan, nang gulai kambing nalah kanai, kau lemo jak makan. Ndak. Ndak mau. Atu nan buruk masuk nan baik, rusak nan baik. Kini dibalikan. Nan baik masuk nan buruk. Idui awak bansai miskin, tak punya apa-apa. Rumah lun sudah lai. Pintu-pintunya kau ditutup saja plastik. Semua pompa dragon tak bisa juga beli pompa bansai listrik alun masuk. Apalagi pompa nanjo listrik tak ada dah. Ya kan? Mandi menumpang ke semua orang untuk buang air ke bandar kalam. Ada minta sekalian cat ke tukang cik. Di dalam kalian cat tu buang air malam. Takut gigi ular ke belakang, lampu nak do. Ya kan? Tampak kotoran awak buang air ketek. Kau diletak di bawah meja. Di atas meja do katan durian. Kan elok tu. Ya kan?
Aku cium mengajar manci, nyok aja manci, talanyo di nyokatan durian tu masuk ke dalam kaleng buang air ketek tadi. Itu kan nan bayi masuk nan buruk tu. Dia mau ajak makan lamang tu. Orang gila na mau makan tu nya. Acu itu. Ya kan? Jadi berbahaya mencampurkan harta haram dengan harta halal. Makanya setelah halal bihalal harus dalam diri awak kau berjanji. Melaki mati ya Allah, ambo seorang yang tak sanggup ambo do. Bantu ambo ya Allah. Jangan diri ambo kau mengerajokan nan haram. Itu mengko Al-Quran tu namanya Al-Furqan. Pembeda antara yang hak dengan yang batil, yang halal dengan yang haram, yang benar dengan yang salah. Orang butuh menyabik rumpui untuk jawi. Orang menampak menyabik rumpui untuk jawi. Manan panuh capek rajuinya. Capek panuh rajuit ada orang butuh pak. Nyo nak tentu rumput tu nyo sabi sana. Masuk karuang. Kalau orang nan matonyo nyalang pak, hatinya tarang, hanya pilih nama rumput na lama di Jawi. Lamo panuhnya dia. Ya kan? Jadi betul je lah orang nan apa ko, nan mengajo nan aram-aram ko, nan buto tu ndak matonya do, tapi hatinya. Nya dia nasihat dia orang. Biarlah dawat. Kalau kini ko nan kini lo dibaco nan ijuk nan tali nan isu nan kini kok masuk neraka kali bersama ndak awak seorang tu. Memang masuk neraka itu ndak sendirian. Banyak orang lain jadi teman. Cuma lain taluk itu tu. Ya kan? Hari panih saya mencari tempat berlindung awak di dunia. Apalagi terbakar di neraka. Tidak akan mampu kita itu. Tidak akan mampu. Maka janganlah dicampur adukkan antara yang halal dengan haram. Tadi lambo ceritanya tadi ke beberapa jamaah jo ustaz. Lai takana di ibu kapindiang. Kini le doyo. Indak lenyo mati de apa ko? Deterjen ko mati nyo. Tutu moje. Nananu labi kini lai kutu. Ya kan? Sabok abuak perusi kalau panjang ndak nyo lagi sampo itu bapa luah. Apa luah tu suko kutu. Kutu ko kurang aja pak. Kapalo hanya bijak. Nah, itu kutu. Mentiko sangat kutu. Ya kan? Kapindiang kalau basanda awak di kurisi rotan sama sonyo ado, atau langsungnya gigi punggung awak. Kalau rangi kan darah je nanya makan darah awak. Tapi awak ndak langsungnya pantak dia rangi ke dah pak. Nyoba bisik ke telinga awak lo. Keciknya dapat tu. Paru embo lapa badan embo ketek. Embo ambil darah hang ketek ya. Rilahan ni je. Ya kan? Atau kan tak busuk rangi kau di ramai tu akan luar darah tu. Biasa-biasa saya bau. Tapi kalau kapin dia tak garah bau ni pak. Nyonya cilok saya darah awak. Langsung saya nyonya gigi. Nanti orang-orang korupsi kau warana kagagahnya bau kapin dia kira ni. Bang ketindak kini nak rancak-rancak galaknya. Oto baki le piti banyak di bank, ya kan? Kama kambi raun dape. Dia lagi ada Allah di dunia kau sado. Sadonya dia kengkenya. Tapi dia kira nanti dia meratap saja lagi. Di dunia kaum muslimin awak pendek. Awak kalau banyak berbuat dosa pak pencamih awak dia. Tu mudah penyakit tiba. Ada Sultan Batu Gana dulu pak. Itulah banyak dapat piti korupsinya. Bersidang sekali sidang nyocecar 1000 pertanyaan de jaksa takajui mati. Untuk apa piti nan korupsi itu?
Ya kan? Jadi dosa membuat kita susah. Mangko antialah membuat dosa. Jadi apa? Kalau kita jeli berpikir iman yang tajam, orang yang banyak diberi rezeki oleh Allah, jangan disimpan di bank je, Pak. Ya kan? Anang kurang pembangunan di masjid kok. TK, SD, ya kan? Patut digelontorkan dana ke sini, digelontorkan. Kalau nalah digelontorkan dana ke jalan Allah, itulah harta nan dibawa mati. Nan di bank, ya kan? Kebun sawit yang luas, ya kan? Kebun getah yang luas, lah ditawar orang sekian, alun tagihan ke jalan Allah lah. Itu sama jo ayam rimbo tu, liar. Tapi kalau lah kita infakkan untuk jalan Allah, itulah jinak. Itulah harta yang dibawa mati. Kalau ada apa nang kayo-kayo yo, apa buat rumah kos dekat kampus, jangan apa persewaan. Tanya ke dosen-dosen tu, bara orang di kelas apa, anak mahasiswa yang orang tuanya miskin, otaknya cerdas, kadang-kadang bautangnya membayar semester lalu nadolai, mengkoringan apa mengizinkan dia otaknya pintar. Itu misalnya apa buat rumah kos lah dapat data-data anak-anak orang miskin nan otaknya hebat tu suruh tinggal di rumah. Ndak diambil CEO-nya. Itu balik pek gando dia kira nanti apa. Kebanyakan orang rumah kos kok kini sudah nyoba sewan, nyoba pasang listrik pintar mahasiswa kalau bayar. Yo tengkulak mana Pak. Dia nak nyo karate dia melekat di cewek lah. Berfikirlah awak untuk lebih-lebih lah sagai ambo ko. Untuk lah, untuk apa lah. Ya kan? Tak ada gunanya. Ibu-ibu ada yang datang gini bagalame. Ada? Kalau ada masuk ke dalam ketidian sajik tadi. Lah selesai berminantu anak kuliah ndak ada lai. Rasaki banyak yo dia ada Allah. Ndak usah kita parago-ragoan di tangan yo di kaki itu simpan untuk akhirat. Kau untuk cucu mau Ustaz, yang ke cucu sekali. Itu jadi sedekah je nyo, jangan awak je makai. Lai terangnya ibu tu. Mudah-mudahan ibu-ibu bapa-bapa selalu sayo sakato suami isteri. Ambo doakan bak punco laki kaulu. Lilin ambalau parakeknyo katangga rasa tak mungkin. Antah kok garak dari Allah sampai ke sarugo itu je suami ibu andaknya nanti. Amin. Bacaronya ibu ke surau kanan udah tu. Dah bawa lai waktu tu sampai masuk lai je. Berdua kita ke surau. Tu sama majak ke sarugo namanya. Itulah tausiah halal bihalal kita malam kini. Nur ilham. Mudah-mudahan jamaahnya selalu diilhami oleh Allah hidayah pagi dan petang, siang dan malam, sehingga jamaah ini nanti dikumpulkan dalam surga bersama Ustadz Ristawardi. Suai? Suai. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin, batang gadang ambo panje, dahan jorantiang ambo raih. Biasa orang memanjik batang tu Pak, talendo dinyo buah sedang masak, talantak putih serang laki. Itu lebih biasa tu. Kalau indak jangan disuruhnya memanjik. Kalau itu tu. Adik batang kalau nyo panjik, talendo buah. Talendo putih. Biasa tu. Tapi kok iyo bare talendonyo tak singgung perasaan nan di dalam, ambo mohon maaf ke jamaah nan datang. Lede maaf lah. Ambo tutui jo pantunnya. Di ma jalan ke Batu Busuk, ke kida jalan Kotolua, di belakang Batang Kuranji, tasabui ayahnya janih. Di ma cako pintu ibu-ibu ke masuk, sinan loka keluar, lah ambo lapeh jo hati nan suci jemuko nan janih. Pulang lalai. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.